Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyatuhal ummahat, ibu-ibu sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, kita pada siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Kemudian kita juga berada di waktu atau bulan yang sangat mulia yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasannya di bulan ini amal-amal saleh itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dan lebih besar pahalanya dibanding jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Yakni al-'ushr. Tidak ada amal-amal saleh yang mana lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Kaget sahabat. Jihad fi sabilillah pun tidak bisa, ya Rasulullah, menyamai amal-amal saleh pada hari ini. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah enggak bisa menyamai amalan-amalan pada hari ini. Kemudian sahabat bertanya lagi karena kaget, memastikan ini Nabi SAW ini salah atau benar nih. Amal kok bisa, amal-amal hari ini, amal-amal soleh bisa mengalahkan jihad fisabilillah. Ini Nabi benar atau dia itu sedang keliru? Kemudian walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah. Kemudian jawab Nabi, walal jihadu fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah tetap tidak bisa menyamai amalan-amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar rumah dengan membawa harta, membawa jiwanya, semua apa yang dia miliki dia keluarkan untuk jihad, dan dia keluar bersama dia, ya, dan barang-barang itu semuanya keluar bersama dia, maka itu bisa menyamai amal-amal saleh pada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Makanya ibu-ibu sekalian, kita perbaiki niat kita
Dan tidak ada amalan yang paling baik daripada menuntut ilmu. Nggak ada. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling mulia yaitu menuntut ilmu. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, kemudian makhluk-makhluk Allah semuanya mendoakan kebaikan, meminta akan ampun kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perbaiki niat kita. Ya, kita sudah tahu bahwasanya orang yang terbaik adalah ya orang yang mau mempelajari atau mendalami ilmu agama. Itu orang yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik adalah orang yang mau mendalami ilmu agama. Nah, ketika kita berusaha mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kita harus betul-betul memperbaiki niat kita sehingga amal kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan dan hari-hari yang mulia ini. Bulannya sudah mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, dan kemudian dimuliakan lagi dengan 10 awal Dzulhijjah, yang mana di 10 awal Dzulhijjah ini amalan-amalan baik itu ada di 10 awal Dzulhijjah. Nanti mulai haji, ya, kemudian menyembelih kurban, semuanya itu adalah amalan-amalan yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawaannya, ya, dengan sifat karamnya, sifat ya dermawannya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang haji, tapi juga orang yang tidak haji bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang besar walaupun dia tidak pergi ke Baitullahil Haram, ya. Taib ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah suri teladan kita. Suri teladannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan Dzulhijjah ini syariat-syariat Ibrahim alaihi salam lah yang paling ditonjolkan. Syariat-syariat Ibrahim lah yang paling diikuti dan menampakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan kecintaannya kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menyempurnakan syariatnya Ibrahim alaihissalam, yaitu syariat haji. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam itu sebagai uswah atau suri teladan bagi manusia tanpa terkecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Qad kanat lakum, pada kalian sudah memiliki uswatun hasanah, suri teladan. Sudah punya suri teladan, kepada suri teladan yang baik. Dari siapa? Fi Ibrahim, pada Ibrahim alaihissalam. Dalam berbagai macam hal. Ibrahim alaihissalam itu adalah suri teladan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan akan contoh yang baik dari dari Abul Anbiya, dari bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan halaman yang ini Bu sekalian, yang kelima, halaman yang kelima, ya. Yang termasuk suri teladan yang baik dari Ibrahim alaihissalam yang patut kita tiru, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dipuji oleh Allah dalam melayani tamu.
Ya. Allah puji Ibrahim alaihissalam dalam melayani tamu. Kita kadang-kadang melayani tamu kurang baik mungkin karena tidak mencontoh orang yang terbaik. Maka kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam melayani tamu-tamunya sampai diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke 24 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah sudah sampai kepada kamu wahai Muhammad ceritanya Ibrahim alaihi salam ketika didatangi oleh malaikat-malaikat yang mulia? Ya. Didatangi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Mendatangi Ibrahim alaihissalam, tapi Ibrahim enggak tahu bahwasanya itu adalah malaikat. Kemudian ketika datang kepada Ibrahim, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, idz dakhalu alaihi faqalu salama. Mereka mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ketika ini mau masuk rumah itu mereka mengucapkan Assalamu alaikum. Salama itu assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum, karena salam ini kalau kita lihat historisnya, bahwasanya salam ini dulu diajarkan kepada Adam alaihi salam, yaitu salamnya malaikatlah yang pertama kali mengajarkan salam kepada Adam alaihi salam, kemudian sampai kepada kita, sampai kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika disalami Assalamualaikum, kemudian jawabnya qala salamun qaumun munkarun. Ya. Dijawab salamun. Salamun itu kalimat yang lebih baik daripada salama. Ya. Kalau kita lihat dari segi bahasa, ya dengan bahasanya ini lebih bagus. Salamun qaumun munkarun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jawab seperti itu, ya. Kamu adalah orang-orang yang tidak salam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak kenal kamu. Ahlan wa sahlan, gitu ya. Sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi tetap dimuliakan. Dan Ibrahim alaihissalam menjawabnya dengan penuh santun. Dijawab dengan jawaban yang bagus. Dengan jawaban yang lebih baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fayhayyu bi ahsana minha aw rudduha, dalam surah An-Nisa. Apabila kamu diberi tahiyyah atau salam, ya, maka jawablah salam itu dengan salam yang lebih baik. Maka dijelaskan oleh para ulama, salam yang lebih baik itu seperti apa? Sama ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ketika ini salamnya senyum, maka dia harus dijawab yang lebih baik, yaitu dengan apa? Waalaikumsalam. Lebih senyumnya lebih menggembirakan. Ya, lebih semangat dia.
Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Sambil gimana kabarnya ini, seperti itu. Ya, itu sunnah. Dan itu nggak bikin canggung tamunya. Sudah disalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, nggak ada senyum, nggak ada ini. Jadi tamunya pengen cepet pulang lah kayak gitu. Ya, pengen cepet pulang. Wah, kayaknya nggak nyambut. Ya udahlah, kita pulang aja. Yuk pulang aja. Seperti itu. Nah, dan itu sunnahnya seperti itu, dan pahalanya besar. Ya, menyenangkan orang, kemudian mengamalkan sunnah, kemudian membahagiakan. Banyak sekali ya yang didapatkan karena mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Abul Anbiya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi di sini ya, pelajaran yang bisa diambil yang pertama adalah menjawab salam dengan yang lebih baik. Ya, ini menjawab salam dengan yang lebih baik, dan itu sunnah. Ya, kalau kita disalamin assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dijawab waalaikumsalam gitu, tapi kurang afdol, jawabnya yang lebih baik. Ketika dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, loh, ini banyak nih, gimana nih? Tambah lagi dengan jawaban yang menyenangkan, yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Ibu sekalian. Ya, itu sunnahnya. Ya. Jadi orang yang mendengarkan ketika dijawab dengan baik itu faedahnya apa? Orang itu akan bahagia. Mungkin awalnya jengkel, itu hilang jengkelnya. Makanya orang yang pengen ini, apa namanya? Pengen saling mencintai, ya sering-sering banyak salam. Kalau dia bisa dicintai teman-temannya, itu sering banyak salam. Salamnya dengan salam yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya Bu ya. Nah, dan itu diamalkan. Ketika mengamalkan, maka dia akan dapat pahala yang besar. Apalagi di bulan yang mulia ini Bu sekalian, 10 awal Dzulhijjah. Ketemu temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menyenangkan. Kita lihat kisahnya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, dia itu sampai ini ya, merelakan waktunya itu setiap harinya pergi ke pasar untuk menyalami ya orang yang ada di pasar. Disalamin semua orang yang di pasar ya. Zaman dulu ya Bu ya, orang di pasar zaman dulu ya mungkin 1 jam selesai. Sekarang kalau kita menyalami orang ini pedagang ada di pasar, kalau pasarnya di ini Tanah Abang, iya nggak selesai sama mama ya. Kalau zaman dahulu mungkin nggak ya. Ya mungkin pasar di kampung gitu ya. Cuman ini jarang yang mengamalkan sunnahnya sahabat. Ya, di akhir zaman nih orang malah suka mari Bu, nggak salam. Mari Pak, ini itu kayaknya lebih ini, menurut orang itu lebih sopan dan lebih menghargai orang. Padahal ketika dia mengucapkan salam, dia akan mendapatkan pahala ya, dan itu lebih baik daripada sapaan mari Bu, mari Pak, mari dan seterusnya. Ya. Ini biasanya orang Jawa, ya orang Jawa tuh terlalu apa ya? Rikuhan. Kok nggak disapa ya? Saya kok nggak disapa. Jadi apa-apa monggo, mari, monggo. Ganti salam Ibu sekalian. Ganti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya memang ini ya. Kayaknya asing, tapi ketahuilah bahwasanya itu yang terbaik karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik Ibu sekalian, ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah apa? Mengucapkan salam, memperbanyak salam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasannya inna fil jannati ghurafun
Sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, ya, yang mana tura zahiruha min batiniha, yang bisa dilihat luarnya dari luar, dalamnya bisa dilihat. Kemudian juga dari dalam bisa dilihat luarnya. Kemudian orang Arab, orang Badui bertanya, "Ya Rasulullah, itu untuk siapa ya Rasulullah? Kamar yang sebegitu indahnya itu untuk siapa ya Rasulullah?" Kemudian kata Nabi SAW, "Liman atabal kalam wa atma'tam wa adama siyam." Ya. Wan nasu niyam. Ya, ini termasuk kemudian untuk orang-orang yang perkataannya baik. Termasuk salam itu perkataan yang baik. Ya. Perkataan yang baik itu adalah salam, karena itu doa. Ya. Assalamualaikum. Ya, subhanallah, luar biasa. Karena orang kalau nggak baik, orang itu lagi nggak suka, disalamin gimana Ibu sekalian? Itu nggak jawab dia. Ya, assalamualaikum. Atau mungkin sudah salam di dalam hati, dia jawab salam di dalam hati. Kasihan kan, nggak menyenangkan. Ya, kalau ada orang seumpama Bu sekalian, ya adalah ibu-ibu sama suami aja kadang-kadang kalau marah, ya disalamin assalamualaikum, diem aja. Kok nggak jawab salam? Sudah di dalam hati. Ya, Allah musta'an. Ya, sudah di dalam hati itu ya. Itu nggak sunnah. Kenapa? Karena jawab salam itu harus lebih baik. Ya, nggak sunnah seperti itu. Lebih baik dalam artian apa? Kalau dia suaranya lantang, assalamualaikum, dan dijawab waalaikumsalam, seperti itu. Jawab lantang. Dan ini ternyata sunnahnya siapa? Ibrahim alaihissalam, bukan sunnahnya Nabi SAW saja. Ya. Kemudian selanjutnya setelah salam apa itu? Ya, memperbanyak salam, jelas kita sudah jelaskan kemarin ya, banyak salam itu juga penyebab seseorang gampang masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim alaihi salam pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi. Sudah, ya langsung. Jadi nggak perlu, ini dari hadis Nabi, dari ayat Al-Quran ini, nggak perlu tamunya ditawarin. Itu kalimat yang nih, tamunya ditawarin dong, nggak perlu. Jadi langsung aja yang makanan yang sudah disepakati, maulah istilahnya. Kalau dalam ini bahasanya anak-anak ini, anak kuliah ini jurusan hadis, makanan yang sudah muttafaq alaih. Tahu Bu, muttafaq alaih? Makanan yang sudah disepakati kesohihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya tuh makanan yang memang orang tuh nggak mungkin nolak. Contohnya apa? Kayaknya loh ya, bakso. Nah, kalau bakso sudah langsung dikeluarin aja. Nih, silahkan gitu ya. Nggak perlu ditanyain mau apa, kira-kira apa. Ini ada, ini kira-kira mau nggak? Nggak perlu, langsung dikeluarin aja. Ini Bu, ini Pak, ini ya gitu langsung. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ya memuliakan tamunya dengan membawakan daging sapi muda, ya daging sapi muda, bi'ijlin samin, yang ini ya daging sapinya masya Allah yang banyak ininya, banyak dagingnya, disuguhkan kepada tamunya Ibrahim alaihi salam. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, didekatkan kepada tamunya Ibrahim alaihissalam, kemudian didekatkan ke ini tamunya itu ternyata nggak dimakan-makan, ya, jadi nggak enak. Makanya kalau ada disuguhin makanan Ibu sekalian, sunnahnya segera dimakan, ya, dan ya ini langsung silahkan tafadhol, silahkan, nggak langsung dimakan, langsung diambil, itu ngomong. Karena kadang-kadang Indonesia itu ya kalau makan kalau ini ya nyuguhin sesuatu tuh
ya harus ada komandonya. Dikomando, silahkan dimakan, baru dimakan. Kalau nggak dikomando ya sampai pulang nanti nggak dimakan. Padahal dalam ayat ini jelaskan, pokoknya kalau sudah disuguhkan ya langsung dimakan. Nggak perlu tanya, ini maaf ya saya makan ya, nggak perlu, langsung dimakan aja. Ya, gitu ya. Jadi kalau suguhkan langsung dimakan. Itu sunnahnya. Jadi di situ memang untuk makan, bukan untuk pajangan. Ya. Jadi untuk dimakan ya langsung ditaruh di situ, langsung di depannya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan kepada siapa? Tamu-tamunya, yaitu malaikat. Tapi kok nggak dimakan-makan? Kaget ini Ibrahim. Kenapa ini apa? Kenapa kok nggak mau makan-makan? Kata Ibrahim, qala ala ta'kulun? Apakah engkau tidak mau memakan makanan yang aku suguhkan ini? Ya. Kemudian fa'aujasa minhum khifah. Ya. Ibrahim langsung ini dalam hatinya ada sesuatu, takut dia. Ya, dan itu diketahui oleh malaikat, ini takut nih, kenapa kok nggak mau makannya, apa ini? Ada apa ini? Ya, padahal ini Ibrahim senang seandainya dia makan tuh senang, gitu. Senang Ibrahim kalau dia makan. Tapi nggak dimakan-makan. Kemudian ini malaikat menenangkan dengan mengatakan, qalu la takhaf fabashsharuhu bighulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim. Aku suguhkan kepada kamu jangan takut Ibrahim. Aku hanya ingin memberitahukan kepada kamu bahwasanya kamu akan dikaruniai anak. Ya, ini ya. Jadi tamu itu seharusnya selalu memberi kabar gembira. Tamu itu harus memberi sesuatu yang menyenangkan. Sudah tamu tapi nggak tahu diri. Tamu malah yang punya rumah malah ya diomongin. Kamu ini gimana lah, aku tamu kok cuma dikasih kayak gini. Kasih yang enak dong. Nah itu dia, nggak bagus kayak gitu. Ibrahim alaihissalam ya, itu ketika ini tamunya itu memberi kabar gembira, menyenangkan, berbahagia ya. Kemudian lihat ini termasuk yang istimewa, kata ini ditulis di sini, Ibrahim alaihissalam beliau melayani tamunya sendiri tanpa mengutus pembantu atau yang lainnya. Jadi yang bagus tuh ya, pembantunya ya suruh masak saja, kemudian yang menghantarkan itu dia sendiri sebagai bentuk memuliakan. Kalau dia punya punya pembantu, jangan pembantunya yang ngasihkan, tapi dia ambil sendiri, seperti halnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian beliau menyajikan makanan kambing yang utuh dan bukan beliau beri pahanya atau sebagian saja. Ini termasuk memuliakan tamu. Ya, ini makanya kayak gini ini ditiru oleh orang-orang Arab. Ya, kalau kadang-kadang menyambut tamu tuh, jadi kambing utuh tuh ada kepalanya, ada ekornya, ada ya kakinya itu masih di situ, semuanya satu utuh. Jadi kalau kita tahu seperti ini berarti dia itu meniru Ibrahim alaihissalam dalam rangka memuliakan tamu. Tapi juga nggak boleh berlebihan, ya, nggak boleh dibuang. Setelah itu makanan masih banyak dibuang, itu tabdzir, dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian memilih ya bi'ijlin samin, ya, hewan yang sama gemuk, ya, biar nggak kelihatan bakhil. Ya, ada tamu, ini tamunya disuguhin, ya, kecuali ceker enak gitu ya, disuguhin yang ini tulang semuanya, ya, itu nandakan tidak memuliakan tamu, ya. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Harith bin Jazib mengatakan, barang siapa yang tidak memuliakan tamunya, maka ia bukan pengikut Muhammad dan bukan pula pengikut Ibrahim alaihissalam. Ya, ini mau ikut siapa nanti? Ya, kalau bukan bukan pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan bukan pengikutnya Ibrahim alaihissalam, terus mau jadi pengikutnya siapa? Ya, makanya saya lihat Bu sekalian, ini apa namanya, di negeri Arab ini luar biasa kalau memuliakan tamu. Ya, dalam hal memuliakan tamu di Qatar ini kalau saya lihat itu luar biasa. Ya, ada majelis khusus, ya, majelis khusus yang luar biasa saya lihat ya. Dan majelisnya itu dibuka, terus dibuka. Pagi dibuka, di situ disiapkan siapa yang mau masuk di situ udah disiapkan teh, juga ada yang menjaga di situ, ada tehnya, ada kopinya, ada kurmanya, ada makanan. Kalau siang ada makan siangnya. Silahkan yang mau masuk silahkan, ada semua makanannya. Luar biasa. Itu di negeri Arab saya jumpain seperti itu Bu sekalian. Ya, mereka begitu luar biasa dalam ya memuliakan tamu. Ya. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu dalam memuliakan tamu. Maka harus kita ambil faedah nih. Jadi kalau ada tamu, oh itu berarti rizki. Kalau ada tamu, rizki pahala, rizki menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerapkan ilmu, mencontoh Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata memuliakan tamu itu termasuk bagian daripada iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini pentingnya kita memuliakan tamu, bukan cuman karena nggak enak sama tamu atau biar dianggap baik, nggak. Tapi ternyata memuliakan tamu itu pertama adalah bagian dari iman, yang kedua adalah meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita mengamalkan sunnah berarti pahalanya besar, apalagi di 10 awal Dzulhijjah ini. Ya, suruh aja temannya suruh bertamu, ayo sini saya masakkan ini, makanan ini, datang dia makan di situ, masya Allah ya. Itu adalah pahala yang luar biasa. Dan pahala menyuguhkan makanan, memberi makanan itu adalah pahala yang besar. Luar biasa Ibu sekalian. Pahala yang besar adalah pahala ketika seorang itu memberi makan kepada saudaranya atau kepada orang lain. Memberi makan itu termasuk pahala yang besar. Ya. Dan bertamu itu kalau dari jauh itu ada batasan-batasannya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasannya tamu itu yang wajib dimuliakan itu selama 3 hari. Selebihnya itu adalah sedekah, sunnah muliakan. Kalau masih 3 hari gak pulang-pulang, diajak kerja bareng-bareng. Ya, kata orang ini, kata orang kampung, karena ini ya, kalau 3 hari gak pulang-pulang, dikasih cangkul, diajak ke sawah. Ya, kalau 3 hari nggak pulang-pulang, sini cangkulnya yuk ikut ke sawah. Masa suruh nungguin 3 hari terus 4 hari 5 hari, emangnya apa ya? Dikasih cangkul, ayo ikut ke sawah gitu ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam kata-katanya itu lembut kepada tamunya, ya, menyenangkan tamunya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah akan menyiapkan surga yang dimana di surga itu ada kamar-kamar yang indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa dama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Ya. Jadi surga itu untuk siapa? Untuk orang yang omongannya lembut. Omongannya lembut, gak kasar. Omongannya lembut. Kemudian orang yang suka memberi makan. Kemudian orang yang selalu puasa. Dan orang yang qiyamul lail, sedangkan manusia dalam keadaan apa? Tidur. Jadi, Ibu sekalian, ada faedah penting ini yang bisa kita ambil faedah dari kisahnya Ibrahim alaihissalam dan kita contoh. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ya,
Apa itu? Salamnya dengan salam yang baik. Kemudian memuliakan tamu. Kemudian menyuguhkan tamu dengan suguhan yang baik, ya semampunya lah. Ya, mampunya apa gitu ya. Mampunya sapi ya sapi, daging sapi. Mampunya ikan asin ya kasihkan ikan asin. Ya. Semampunya, tapi yang baik, ya. Kemudian memberi kabar gembira ketika bertamu, memberi kabar gembira, bukan malah mengolok-olok, memberi kabar gembira. Kemudian tamunya disuguhi makanan, ya minimal air lah ya, suguhi makanan, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang lembut. Kemudian berikutnya, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah berakhlak mulia dan ingin agar azab yang menimpa suatu kaum bisa ditunda. Ini Ibrahim alaihissalam sangat sayang kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Ini Ibrahim alaihissalam. Ketika para malaikat datang untuk menyampaikan kabar tentang azab, ya, tentang azab yang akan menimpa kaum Lut, Nabi Ibrahim berusaha memohon agar hukuman tersebut ditunda atau dibatalkan. Nah, ini, adalah janganlah, karena Lut itu adalah keluarga kerabatnya siapa? Ibrahim alaihissalam, kerabatnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi masih sepupunya siapa? Ibrahim alaihissalam, ini Lut. Lut alaihissalam itu masih sepupunya, dia berada di sekarang Yordan, itu di daerah Yordan itu, ininya kaum Lut. Ya, di situ diutuslah seorang nabi, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam tidak setuju, jangan kasihan, ya. Jangan engkau ke sana wahai malaikat Allah. Jangan kasihan mereka, ditunda dulu. Jangan engkau siksa mereka. Begitu luar biasa sayangnya kepada manusia. Jangan kau siksa, jangan disiksa dulu. Jangan engkau lakukan penyiksaan dulu. Jangan engkau sampaikan kepada Allah SWT, mintalah kepada Allah agar ditunda siksanya, karena sudah keterlaluan. Yaitu kaumnya Lut. Ya, kaum Lut itu sudah luar biasa. Ya, meresahkan LGBT. Kaum Sodomi, kaum Sodom. Dan itu katanya memang Sodom itu nama daerah yang berada di daerah ini, Sodom, daerah di negeri Syam, di daerahnya Lut alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ibrahim ini, tentang bagaimana lembutnya hatinya Ibrahim alaihissalam. Ya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Ya. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim itu awalnya takut, kenapa? Karena makanannya nggak dimakan. Ini kenapa ini? Ya. Setelah itu Ibrahim setelah dikasih tahu bahwasanya dia akan punya anak namanya Ishak, istrinya pun kaget sampai ini termenganga. Ya, istrinya kaget. Aku ini kan perempuan sudah tua, kemudian juga sudah akim, sudah mandul, masa saya punya anak? Kata Ibrahim, kata Sarah, ya. Masa saya punya anak?
Ya, setelah bahagia itu luar biasa sampai kepada dia, baru kemudian disampaikan. Ya, sudah ini ya disampaikan setelah itu semua kabar gembira disampaikan. Ya, setelah itu Ibrahim alaihissalam diberitahu bahwasanya dia malaikat itu akan, dan Ibrahim tahu bahwasanya itu malaikat. Setelah nggak mau makan, nggak tahu ini, nggak mau makan, kemudian gerak-geriknya berbeda dengan manusia lumrah. Ya, akhirnya Ibrahim tahu, dia itu adalah malaikat. Ya, setelah tahu malaikat, dan malaikat itu memberitahu bahwasanya aku akan pergi kepada saudara kamu yaitu Lut, dan aku akan memberikan hukuman atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi Ibrahim jangan dulu, ditunda dulu, kasihan. Ya. Dikasih nasihat dulu. Ya. Dan Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ya. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak tega Ibrahim. Ya Allah, janganlah, kasihan ini dan itu. Subhanallah, luar biasa ini Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian kata malaikat, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, tinggalkan soal ini, jawaban ini. Udah, kamu jangan seperti itu. Udah. Ya, kenapa? Innahu qad jaa amrul rabbik, karena sesungguhnya ini adalah ketetapan yang datang dari Rabb kamu. Jadi kamu jangan enggak enak, kasihan, jangan, ini sudah ketetapan Allah. Kamu jangan ikut-ikutan, jangan kamu tolak ini, jangan mau ini, mau itu, jangan, ini sudah ketetapan Allah SWT. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Ya, nih. Sampai ketika malaikat itu datang, Bu, sekalian ke tempatnya Lut. Dan Lut ini Lut ini juga seorang nabi yang mulia. Ketika datang tamu seperti itu, ya langsung disambut, langsung seperti halnya Ibrahim. Ternyata istrinya Lot itu khianah, ibu sekalian. Istrinya Lot itu khianat dengan memberitahu kepada manusia, ya, orang-orang yang otaknya miring, ya, itu lebih suka dengan jenis kaum Sodom, ya, orang yang suka sejenis, ya. Ya, orang yang suka dengan hubungan sejenis, kasih tahu pada bahwasanya Ibrahim punya tamu yang cakep. Subhanallah, ya, ini rusaknya ibu sekalian, ya. Ini sama, ya, orang yang sejenis, maksudnya kan fitrahnya itu orang tuh suka lain jenis. Nah, ini suka sejenis itu penyakit. Dijelaskan di dalam hadis itu sampai mereka itu rela antrian pengen lihat tamunya Ibrahim yang cakep, yang katanya yang dijelaskan oleh istrinya Lut. Sampai antrian, dan Lut alaihissalam itu sampai malu, ini umatku, ini kaumku kok seperti ini. Ya. Malu, Lut alaihissalam sampai malu. Ya. Sampai dinasehati, jelaskan dalam surah An-Nahl, dijelaskan dalam surah Ibrahim. Ya. Bagaimana Lut alaihissalam memberitahu, wahai kaumku, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita itu punya anak-anak perempuan yang banyak? Kenapa kalian itu lebih suka kepada sejenis? Itu menyelisih fitrah. Apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Diomongin seperti itu malah semakin jadi-jadi. Ya, ada yang mengatakan sampai rebutan pengen megang malaikat. Ya, Bu, orang tuh kalau Bu, subhanallah ya, sudah punya penyakit ini, ya, orang kalau sudah punya penyakit suka sama jenis,
itu sudah na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tidak peduli, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, udah langsung saja dia. Ya. Tidak tengok kanan kiri, udah langsung dah diterjang itu. Lebih gila daripada orang yang ya kasmaran, na'udzubillah ya, afan ya, orang yang suka dengan lain jenis, lebih gila lagi. Karena apa? Dibarengin dengan syaitan. Rebutan bu sekalian ya, rebutan pengen nyentuh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebabnya adalah khianatnya siapa? Istrinya Lut alaihi salam. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata Lut. Ya, Allah ceritakan tentang kisah khianatnya perempuan kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ya. Manuhu wa imra'at Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini. Dia itu berada di naungan dua hambaku yang soleh. Tapi apa? Fakhanatahuma, mereka dua-duanya khianat. Ini istrinya Lut khianat dia. Makanya apa ini kewajiban seorang istri adalah menjaga kehormatan suami. Rahasia yang ada di rumah tuh nggak boleh disebarkan. Malah ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Suamimu gimana? Yuk ini kasih ini dong, kasih-kisinya. Suami kamu seperti apa? Nah itu nggak boleh sekalian. Itu rahasia. Jangan disampaikan. Ya. Ya, dan itu pernah terjadi seperti yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Zur'ah suka cerita, suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Tak boleh diceritakan, dah. Sama diceritakan buruk, dia akan tertawa, ya, ditertawain dan aibnya disebarkan. Diceritakan baik, nah itu nanti mungkin ada yang hatinya kotor. Enak ya suami kamu ya, suamiku nggak kayak gitu loh, suamiku kayak gini. Jadinya malah gimana itu, nanti malah ngerebut suami orang, gimana itu, bahaya ya, bahaya. Justru malah terpesona dengan suami orang, ini sangat berbahaya, nggak boleh. Makanya istrinya Lut disebut khianah karena menceritakan tentang suaminya, suami rahasia suaminya. Suaminya punya tamu ganteng, ya, punya tamu ganteng, kemudian ya istilahnya kita gagah-gagah gitu ya. Dan itu orang punya penyakit Bu sekalian. Ya. Jadi kalau orang sudah punya penyakit kayak gitu, a'yadzan billah, hati-hati Bu ya. Makanya kalau punya anak laki-laki di akhir zaman ini juga berbahaya. Bukan perempuan saja, punya anak laki-laki itu ya Allah, ngeri. Kalau tidak dijaga oleh bapaknya, wah bahaya. Laki-laki itu jangan sampai dibarengin sama ibunya terus. Apalagi punya anak perempuan banyak, ya, itu bahaya laki-laki. Makanya di sini ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam akhlaknya sangat mulia. Ibrahim tahu bahwasannya kaumnya Lut itu akan dihancurkan, tapi kata Ibrahim alaihissalam, jangan, kasihani mereka. Ya, makanya di bulan yang mulia ini, ayo kita itu meniru akhlaknya Ibrahim alaihissalam, walaupun marah, karena ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika ini dakwah ke Taif dilempari batu ini, tapi setelah ini kemudian Nabi SAW sakit hati, sampai sedih gitu. Akhirnya malaikat datang, wahai Muhammad, ya, kalau kamu memang menginginkan orang Taif itu kami hancurkan, kami timpakan kepada mereka gunung yang berada di Makkah itu, maka kami akan lakukan. Apa kata Nabi SAW? Jangan wahai malaikat, sesungguhnya aku masih menginginkan di antara keturunan mereka itu ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita udah habis kita. Kalau diomongin kayak gitu, gimana kira-kira? Ini saya mau ini, karena kamu sudah direndahkan, kamu dilempari batu, sudah itu. Sekarang saya gantian, saya ini kan, aku balaskan dendammu wahai fulan, dengan aku
angkat Gunung Bromo itu ya untuk ditumpahkan sana. Jangan Gunung Bromo saja, Gunung Semeru dan gunung ini sekalian lancurkan ke sana. Pasti kita kayak gitu sekalian. Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Aku masih menginginkan kebaikan. Sama dengan Ibrahim Alaihissalam, ya seperti apapun keburukannya masih diinginkan apa? Masih diinginkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bu sekalian. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh terbaik dalam masalah al-wala wa al-bara. Ya, Ibrahim alaihissalam dikisahkan bahwasanya ketika tahu bahwasanya bapaknya itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Ibrahim alaihissalam itu saking sayangnya ya, Ibrahim alaihissalam itu sayang sekali sama bapaknya. Ya, Ibrahim alaihissalam itu sayang sekali kepada anaknya, kepada bapaknya, sampai panggil bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Panggilannya ya abati, ya abati. Ya, subhanallah, panggilan sayang kepada bapaknya. Ya. Sampai Ibrahim alaihissalam ketika mendapati orang tuanya meninggal dunia, maka kata Ibrahim alaihissalam, illa qaula Ibrahim la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai'. Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selagi diberi kemampuan, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibrahim awalnya mendoakan, ya Allah ampunilah bapakku, ampunilah bapakku, karena saking sayangnya. Nah, ini saking sayangnya. Tapi setelah tahu bahwasannya bapaknya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam berlepas diri. Nah, ini bapaknya Ibrahim berarti di mana, Bu? Surga atau di neraka? Di neraka. Lihat ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatu wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Ini ayat, ini halaman yang 11 Bu sekalian, yang terakhir tuh lihat. Jadi, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Ya, Bapak, saya nanti akan memintakan ampun Bapak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah janji dia. Tapi setelah itu, ya setelah tahu bahwasanya bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim alaihissalam berlepas diri. Maka tatkala tampak jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi jangan baper ketika dikatakan bahwasanya bapak dan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam neraka. Hadisnya sahih, ya hadisnya sahih sampai jadi fitnah. Ketika Nabi SAW ditanya, wahai Muhammad, ya Rasulullah, aina abi? Ya, di mana bapakku ya Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abuka finnar. Bapak kamu di neraka. Tanya lagi, ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapak kamu di neraka. Tanya lagi, ya Rasulullah, bapakku di mana? Enggak tega. Siapa yang mau ini kalau memang ini ya orang tua kandung itu ya terus masuk neraka? Enggak ada yang mau. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Bapakku dan bapak kamu di neraka. Kurang jelas apa itu? Masih diutik-utik biar ini, karena bapaknya Ibrahim juga masuk neraka, bapaknya Abul Anbiya ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Ibrahim alaihi salam ya. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 atau 3 akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh. Akhlak yang pertama adalah
mengucapkan salam, memuliakan tamu. Akhlak yang kedua adalah cinta kepada sesama, ya, cinta kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah, ya, Ibrahim alaihissalam memberikan contoh, ya, termasuk akhlak, yaitu apa? Akhlak dengan orang tua, ya. Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak kepada orang tua, yaitu sikap lemah lembut dan berusaha mendoakan orang tuanya. Jadi orang itu kalau berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, dia tidak akan lupa mendoakan orang tuanya. Kalau dia akhlaknya buruk, dia akan lupa kepada bapaknya. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam adalah contoh yang jelas sekali bahwasanya kecintaannya kepada orang tua dan memuliakan orang tuanya dan bentuk akhlak yang mulia adalah senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ya, jadi dan ini juga akhlak kepada Allah SWT. Tahu bahwasanya itu adalah musuh Allah, ya sudah langsung, ya, berlepas diri daripada musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata masih banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, walaupun pembahasan kita sedikit ini Ibu sekalian, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau memang nanti masih ada pertemuan, maka bisa ini kita lanjutkan ini tentang kisahnya Ibrahim alaihissalam diberi kesabaran dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk menyembelih putranya, ya. Itu kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Baik Ibu sekalian, insyaallah taala ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kita ini insyaallah taala. Sebelum kita akhiri kajian kita Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Silahkan Ibu sekalian. Mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Silahkan Ibu sekalian. Kemudian Bu sekalian, sambil ini ya, sambil iklan kebaikan, mungkin ada di antara Ibu sekalian, mungkin ada keluarganya yang pengen kurban, pengen kurban dan mungkin nggak ada waktu di sini, mungkin pengen kurban di Indonesia, mungkin belum ada ini ya, belum tahu yang bisa menyalurkan. Maka insyaallah taala Habibus Salam, Pondok Habibus Salam itu menerima, insyaallah taala siap mengemban amanah untuk diamanahi kurban insyaallah taala Ibu sekalian ya. Kalau mungkin ada yang minat kurban di bulan yang mulia ini, ya, silahkan, mungkin kalau ada yang ingin kurban. Yang tanya langsung sebelum saya baca doa ini ya, sebelum saya baca ini pertanyaan melalui WA, mungkin ada yang bertanya langsung Bu sekalian. Tayyib. Ada pertanyaan nih Bu sekalian ya. Apakah boleh dalam rangka memberi jawaban salam yang lebih baik, apakah boleh dengan menambah doa-doa setelah balasan salam? Oh, sangat boleh. Ya, seperti itu. Dan itu kebiasaannya orang-orang Arab, kebiasaan yang baik, ya. Siapa kebiasaan yang baik, yaitu termasuk doa itu adalah memberi kata-kata yang baik. Gak ada kata-kata yang baik lebih baik daripada doa. Doa, ya Allah, semoga saja kamu nanti tetap sehat, semoga saja Allah SWT memberi taufik kamu, semoga anak-anak kamu nanti jadi anak-anak yang soleh dan solehah, semoga keturunan kita nanti seperti halnya keturunannya Ibrahim alaihissalam
yang semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu boleh, sangat boleh. Dan itu termasuk kalimat-kalimat yang baik. Karena nggak ada kalimat yang baik selain daripada apa? Mendoakan. Doa itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang mulia, ya. Kalimat yang mulia, ya, apalagi dan salam juga doa. Tambah lagi dengan doa-doa yang lain. Kalau misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahyik. Ya, biasanya orang Arab itu ya, orang-orang Arab seperti itu. Allah yahyik. Allah marham walidaik, ya, seperti itu. Didoakan, mendoakan kebaikan, dan itu adalah merupakan ya memberi yang lebih baik, termasuk salam yang lebih baik, ya, salam yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak sekalian selain itu? Cukup insyaallah. Ya, baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan saya ingatkan Bapak sekalian kepada ibu sekalian, Bapak, ya, untuk mengingatkan bapak-bapak, ya, ikut kajian, ya, ikut kajian di hari Kamis malam, ya, biar ikut kajian, karena bapak-bapak juga perlu, ya, untuk menuntut ilmu. Bukan cuma ibu-ibu saja, bapak-bapaknya diajak menuntut ilmu. Syukur-syukur suami istri bareng masjid, tempat yang mulia, untuk menuntut ilmu, ya. Sampaikan kepada para suami untuk hadir di majelis ilmu. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.